akan dipuaskan oleh Tuhan, saudara. Karena hari ini kita terakhir, ini 2 puasa kita di tahun ini, saudara ya. Jadi kita jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Kita ambil waktu kita ini untuk sungguh-sungguh menikmati Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Sebelum itu, saudara, kita akan coba baca firman Tuhan di dalam Mazmur, saudara ya, Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 2 sampai 6, saudara ya. Sampai ayat 5 saja, saudara ya, ayat 5. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menikmati Tuhan di dalam pergumulan kita? Gimana kita bisa tetap menikmati Tuhan di dalam pergumulan, di dalam badai, dalam apapun dalam hidup kita? Karena ini suatu karunia yang luar biasa, saudara ya, menikmati Tuhan dalam badai, dalam pergumulan kita. Karena biasanya kalau kita sudah punya pergumulan, badai, masalah, kita malah sibuk cari solusi, sibuk cari bagaimana menyelesaikan masalah kita. Saudara ya, nanti kita lihat murid-murid Tuhan ya, kita bukan malah lari ke Tuhan, tapi kita gimana bisa tetap selesai masalah. Kalau orang sakit, bagaimana aku supaya bisa cepat sembuh, langsung gitu ya. Bagaimana aku bisa, mungkin yang punya hutang, bagaimana aku bisa lepas dari hutang, begitu saudara ya. Sehingga kita tidak menikmati Tuhan lagi dalam hidup kita. Kita tidak lagi menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Tidak ada lagi suatu tempat yang aman, yang enak bisa kita nikmati. Tapi firman Tuhan ini menemukan ada satu tempat di mana Daud bisa menikmati yang sangat indah. Dikatakan saudara, satu hal telah kuminta, dalam ayat 4-nya saudara ya, kepada Tuhan itulah yang kuingini, di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan nikmati bait-Nya. Jadi kita ini saudara ya, Tuhan senang, kita ini Tuhan suka dengan kita. Dia menikmati Tuhan di mana? Tidak jauh saudara, di bait-Nya. Di hati kita ada Tuhan, tapi kita kehilangan persekutuan, kenikmatan itu di dalam hidup kita. Sehingga kita apa saudaraku ya, luntang lantung, nggak ada tempat kita temukan tempat peristahan kita. Tapi Daud, aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku mau habiskan seluruh hidupku bersama Tuhan, menikmati kemurahannya, menikmati bait-Nya. Jadi Tuhan itu ada di dalam kita saudara ya. Jadi nikmati Tuhan saudaraku. Walaupun ada masalah, pergumulan, datang ke Tuhan, duduk nikmati Tuhan, nanti Tuhan selesaikan saudara ya. Coba kita lihat saudaraku pengalaman murid-murid Tuhan ya saudara ya. Di dalam Matius 8 saudara ya. Ayat 23
sampai 27 ya saudara, kita nikmati firman Tuhan sambil ngomong dengan Roh Kudus, sambil bercakap-cakap dengan Tuhan. Angin ribut diredakan. Ayat 23 saudara ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27 saya bacakan bagi kita. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamul angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu, danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau kita lihat di sini ayat 23, Yesus naik dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Jadi murid-murid mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kali ini Tuhan pergi pengen tidur saudara ya. Dia begitu rasa percaya, rasa aman. Tuhan itu punya rasa di dalam Bapaknya itu punya rasa aman. Dia bisa tidur dalam badai, dalam hidup dan menikmati kehidupan ini saudara ya. Nah, di sini murid-murid Tuhan mereka ngikuti Tuhan. Nah, kali ini Yesus mau pengen tidur gitu saudara. Harusnya muridnya ikut tidur enggak ikut saudara? Atau kalau iya maksudnya kan dia ikut aja sama Tuhan. Guru kita tidur, ikut saja. Tapi mereka malah sibuk mengurus. Ya ini mungkin kesombongan juga. Saudara merasa bahwa mereka bisa, mereka ya nikmati juga kehidupannya gitu kan. Ya mereka hidupnya ya memang menikmati perjalanan di nelayan gitu ya, berlabuh sampai ke tujuan, nangkap ikan itu udah biasa mereka nikmati gitu saudara. Dan itu hidup mereka. Nah, tapi kali ini ya Yesus yang menunjukkan satu contoh sebetulnya bahwa Yesus sendiri pun sebetulnya tidur saudara ya. Dia pergi ke buritan, dia tidur dan muridnya asik. Nah, tapi apa yang terjadi saudara ketika mereka nikmati, mereka berlayar, datang angin badai saudara. Nah ketika datang angin badai, mereka kehilangan segala sesuatu saudaraku. Mereka enggak percaya, mereka enggak bisa lagi nikmati perjalanan itu. Yang tadinya sudah enak berjalan dengan Tuhan, ada Tuhan di situ, tiba-tiba itu semua jadi buyar saudara. Sepertinya enggak ada lagi gitu. Tuhan yang tadi kita bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi gitu. Kita mulai berurusan dengan bagaimana kita bisa selesaikan masalah. Bagaimana kita bisa tuntaskan dan kita bisa berjalan lagi dengan tenang. Mereka berpikir seperti itu saudara. Mereka pengen selesaikan masalah cepat-cepat. Tapi sebetulnya ada yang mau Tuhan ajarkan saudara ya. Ya belajar, percaya, nikmati Tuhan di tengah masalah kita, di tengah badai kita masih belum kehilangan Tuhan. Tuhan masih di situ, Tuhan masih di hati kita. Dia masih pengen ngobrol, dia masih tenang saja kira-kira seperti itu ya. Tapi kayak itu kehilangan saudara, ya kita enggak menikmati lagi perjalanan kita, hidup kita. Akhirnya saudara, Tuhan malah kita menuduh Tuhan. Kalau kita baca ayat lain, malah mereka bilang Tuhan enggak peduli saudara ya dengan masalah mereka, dengan pergumulan mereka. Tuhan tidak peduli segitu saudara. Tuhan tidak peduli Tuhan. Kita hampir binasa kalau kita baca di ayat lain. Tapi sebetulnya Tuhan itu ya mari kita tetap nikmati kehidupan ini. Walaupun ada badai, ya mungkin di hari-hari depan mungkin situasi makin tidak baik-baik saja saudara ya. Tapi kita masih bisa nikmati, bersekutuan, menikmati Tuhan. Tuhan itu selalu di hati kita. Tapi walaupun kita tahu Tuhan itu ada di hati kita, tapi kita enggak bisa nikmati pribadinya itu saudara, yang memberikan ketenangan di jiwa kita. Makanya kata Daud saudara ya, dia merindukan Tuhan itu yang menyegarkan jiwanya. Tuhan itu yang memberi kita kesegaran di tengah badai saudara. Tapi kalau kita sudah kehilangan itu, maka
maka kita akan bertemu badai terus menerus dalam hidup kita, ya saudara. Tapi Tuhan menjanjikan ketika kita datang kepada Dia, Dia bisa selesaikan dengan sekejap teduh. Bergelora sudah sangat menakutkan, dengan sekejap teduh. Itu saudara ya Tuhan ya. Mungkin kita enggak ada lagi solusi Tuhan, sudah terlalu berat. Ketika Tuhan ngomong, sekejap bisa tenang, bisa kita lewati saudara. Itu Tuhan. Itu sebabnya kata Daud, walaupun dia dikejar-kejar, walaupun dia banyak tentara yang mengepung dia, dia tahu tempatnya saudaraku ya. Dia mau habiskan menikmati Tuhan di baitnya saudara. Saya baca lagi saudaraku yang terakhir saudara ya, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita. Coba kita lihat lagi saudara di Lukas 5 saudara ya. Jadi tadi kita sudah melihat, kita percaya, kita punya rasa aman dengan Tuhan, mengenal Dia dengan kedalaman hati kita. Coba kita lihat lagi saudara di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 5 saudara ya. Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi ayat 1 ini berarti apa? Mereka haus ya. Mereka haus akan Allah, mereka pengen dengar firman Tuhan. Mereka punya motivasi, kami pengen mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2 saudaraku, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Petrus rupanya saudaraku gagal juga ya. Ya, apa-apa, mungkin kita sudah gagal gitu. Tapi ketika mereka haus lapar akan Tuhan, mereka pengen dengar firman Tuhan, dan dia pilih perahunya Petrus saudara ya, untuk bisa menyampaikan firman Allah. Izinkan Tuhan lewat hidup kita. Ya, ada orang-orang yang haus, lapar akan Tuhan. Izinkan Tuhan memakai hidup kita. Jadi, ada untuk mengalirkan ya gitu saudara ya. Ada orang yang haus, lapar akan firman Tuhan. Tuhan memakai perahunya Petrus untuk menyampaikan firman Allah. Dikatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Di situ bukan mau mencala ikan ketika dia belum kalau dikatakan yang pertama itu belum mau mencala ikan saudara, belum menangkap ikan. Tapi bertolaklah supaya dia menyampaikan firman kepada orang banyak karena mereka haus lapar akan Tuhan. Dan Petrus saudaraku, motivasinya ya tadinya saudaraku memang mereka gagal saudara ya. Mereka gagal tidak nangkap ikan, sudah kerja keras. Tapi ketika Tuhan hadir dan mereka menikmati kehadiran Tuhan dan dia mulai mendapatkan firman dalam hidupnya, ketika Tuhan menyuruh, dia bertolak dan menangkap ikan saudara. Dan luar biasa. Dan benar firman Tuhan saudaraku ya. Matius 5 itu saudaraku ya. Berbahagialah orang yang haus lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Petrus saudara, dia ketemu dengan Tuhan, dapat lagi ikan saudara. Ikan saudara ya, dapat ikan, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan memang kita dipuaskan. Bahkan sejak itu saudara ya, karena dia sudah puas, dia tinggal semua itu saudaraku. Dia tinggal perahunya, tinggal semua ikan yang ditangkap, enggak ada lagi hitung-hitungan. Wah, gila juga ya kalau dapat sekian, tidak ada lagi. Karena dia sudah menemukan, dia dipuaskan oleh Tuhan. Memang ketika kita sudah puas dengan Tuhan, sama seperti Daud tadi berkata, dia mau habiskan seluruh hidupnya
untuk menikmati Tuhan, karena memang itu yang terbaik, yang terindah yang kita miliki. Sama seperti Petrus ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sudah menangkap ikan, dia tinggalkan semua. Aku mau menikmati lebih lagi akan pribadi Tuhan. Aku mau berjalan, itu yang terbaik, yang paling nikmat dalam hidup saya. Itu saudara ya. Sebab saudaraku, dalam tahun-tahun ke depan, hari-hari ini, dalam pergumulan kita, belajar nikmati Tuhan. Kalau ada masalah pergumulan, langsung lari, cari Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Pasti masalah kita selesai, amin saudara. Pasti apapun yang menjadi pergumulan kita dengan segera bisa selesai. Tapi masalahnya, cari Tuhan, kita malah fokus untuk menyelesaikan masalah kita, ingin keluar dari lumpur kita, ingin kita berjuang seperti Petrus menangkap ikan, tapi dia tidak dapat ikan saudara, malah kegagalan yang dia dapatkan. Jadi bukan karena Petrus tidak berusaha, dia sudah berusaha saudara sekeras-kerasnya, tapi tetap aja nggak ada, saudara ya. Tetapi ketika dia izinkan Tuhan naik, dia nikmati perjalanan dengan Tuhan, Tuhan berbicara, dia dapat Tuhan, dia ikuti Tuhan, dia dapat ikannya, dan dia menikmati perjalanannya dengan Tuhan. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan saudaraku. Kita akan berdoa. Tetapi saudara, ada mungkin beberapa beban-beban doa kita untuk Natal saudara ya. Natal, atau ada Pak Ketua Natal enggak? Bisa bagikanlah beban untuk Natal bisa, supaya nanti sekaligus kita berdoa ya. Salam saudaraku. Info dari